Dewan yang terdiri dari Partai Nasdem, PKB, dan PKS mendukung rencana hak angket dugaan kecurangan Pilpres 2024 yang diusulkan oleh Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Namun hingga saat ini, Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPR RI Puan Maharani belum berkomentar terkait usulan hak angket tersebut. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak Sindiran dan iya tentunya Pak selalu berharap Anda diberikan suatu kesehatan, keberkahan dan rezeki yang berlimpah ruah di manapun Anda berada, baik di dalam negeri maupun yang sedang merantau di luar negeri. Oke, sukses selalu buat Anda semuanya. Dan langsung kita bahas pada kesempatan ini di mana kita dengar sama-sama tadi berita di mana Ketua DPR Puan Maharani dan Ibu Megawati sebagai Ketua Umum Partai PDIP belum sekalipun mengatakan terkait hak angket, sehingga bisa dikatakan ya hanya kuar-kuar saja oleh Adian, oleh Masinton. Itu hanya kuar-kuar saja yang tidak ada artinya apabila Ketua Umum dan Ketua DPR belum mengatakan sama sekali hal daripada hak angket itu. Kita dengarkan pendapat daripada Ganjar Pranowo mengenai hak angket. Yang punya keinginan untuk angket itu berjalan, dinamikanya biar berjalan. Ya kalau saya sebenarnya simpel aja, angket itu adalah cara terbaik ketika kemudian hari ini kondisi pemilunya seperti ini. Iya. Di fraksi Solid, teman-teman relawan 01 dan 03 juga sudah membuka komunikasi. Ini kan gini. Ya, itu pernyataan daripada Adian Napitupulu dan Ganjar Pranowo yang pada kenyataannya memang belum ataupun di dalam partai dia bukan pengurus partai, bukan pengurus inti daripada PDIP. Oleh karenanya ya hanya kuara-kuara saja ya Mas Ganjar ataupun juga Adian Napitupulu. Apalagi kalau yang bicara adalah Masinton Pasaribu, itu belum dikatakan fake, itu hanya sebagai katakan apalah bulldosernya PDIP untuk memberikan suatu gertakan saja. Namun demikian nanti akan ada finalnya di tangan Mbak Puan dan juga Ibu Megawati. Kita dengarkan Masinton kayak apa. Kelembagaannya yang diberikan mandat oleh Undang-Undang Dasar, maka saya sebagai anggota DPR RI mengusulkan agar DPR menggunakan haknya untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan undang-undang tentang Mahkamah Konstitusi itu. Itu pernyataan daripada Masinton Pasaribu. Namun demikian di dalam suatu undang-undang bahwa hak angket itu adalah untuk menyelidiki dugaan kaitan kebijakan daripada pemerintah. Hal itu bisa dikatakan salah alamat kalau hak angket adalah untuk menyelidiki Mahkamah Konstitusi. Karena Mahkamah Konstitusi adalah bukan pemerintah. Mahkamah Konstitusi adalah boleh dikata adalah merupakan lembaga yudikatif, sehingga ya tidak ada sama sekali yudikatif kok di angket, itu tidak ada jurusannya ke situ. Sehingga keluar-keluarnya seperti Mas Sinton bilang ya, jaga sembung bawa golok ya, tidak nyambung goblok. Terkait kebijakan-kebijakan, bukan hasil pemilunya. Angket itu tidak akan mengubah keputusan KPU, tidak akan mengubah keputusan MK nantinya. Itu jalur tersendiri. Itu pernyataan daripada Pak Mahfud MD bahwa hak angket ke DPR itu tidak akan merubah pemenangan ataupun pengalahan. Memenangkan ataupun mengalahkan tidak bisa, angket tidak bisa. Ya tadi saya sampaikan bahwa memang tidak ada jurusannya ke Mahkamah Konstitusi. Yang memenangkan dan mengalahkan adalah Mahkamah Konstitusi. Dan DPR tidak bisa memberikan haknya sebagai DPR untuk menyelidiki atau angket kepada Mahkamah Konstitusi. DPR punya hak angket itu kepada pemerintah alias presiden. Salah alamat lah. Betul tadi katakan Pak Mahfud bahwa
hak angket ini tidak akan mempengaruhi hasil pemilu. Beda-beda jadwalnya, beda alamannya lain begitu. Mahkamah Konstitusi nanti sidangnya otomatis akan sudah sesuai dengan jadwal sampai Juni-Juli, dan nanti pelantikan tetap bulan Oktober ya. Kalau DPR angket itu lain lagi jurusannya, sehingga tidak ketemu. Betul apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud bahwa tidak ada jalur ke situ. Mahkamah Konstitusi ya Mahkamah Konstitusi. Kalau DPR mau angket ya kepada pemerintah. Kebijakan apa yang dilakukan oleh pemerintah itu yang diselidiki. Kalau Mahkamah Konstitusi tidak bisa. KPU sendiri nggak bisa itu, karena KPU adalah lembaga independen dan dia bukan pemerintah. Itulah keluar-keluarnya Mas Hinton itu tidak ada pengaruhnya. Kita dengarkan daripada Pak Anies Baswedan. Ketika Pak Ganjar menyampaikan keinginan untuk melakukan angket itu, fraksi PDI Perjuangan adalah fraksi yang terbesar. Kami yakin bahwa koalisi perubahan, Partai Nasdem, Partai PKB, Partai PKS akan siap untuk bersama-sama. Tadi pernyataan daripada Pak Anies yang mengatakan dari koalisi perubahan Partai Nasdem, PKS dan PKB akan satu gerbong akan mendukung hak angket. Yang saya tanyakan, Anies kapasitasnya apa? Dia bukan ketua umum partai, dia bukan orang partai PKB, bukan orang PKS ataupun bukan orang Nasdem. Kecuali yang ngomong Surya Paloh ataupun Caimin ataupun ketua PKS-nya yang ngomong, baru itu bisa fix. Sampai sekarang belum ada pernyataan daripada ketua umum partai. Kalau Anies yang berbicara, dia hanya sebagai kapasitasnya sebagai capres yang kalah. Itu ataupun capres yang menang pun tidak ada pengaruhnya. Tidak ada pengaruhnya. Pak Anies, Anda ngomong mau sekeranjang pun itu tidak ada pengaruh politik di situ. Karena untuk urusan hak angket itu yang berbicara adalah ketua umum masing-masing, punya kebijakan politik dan diterjemahkan oleh anggota-anggota DPR dalam fraksi-fraksi. Begitu Pak Anies. Anda ngomong sekeranjang pun gak akan didengarkan. Kita dengarkan Mbak Puan yang menyindir Ganjar Pranowo yang cuman dipilih presiden sebagai orang ganteng tapi nggak bisa bekerja. Ini telak banget ini. Ngomong gini, kadang-kadang itu sekarang kita ini suka ya wes lah yang dia aja asal ganteng, dia aja yang dipilih asal bukan perempuan, ya wes dia aja biarpun gak iso apa-apa juga gak apa-apa, tapi yang penting dia itu kalau di sosmed, kalau di TV itu nyenengin, tapi kemudian nggak bisa kerja, nggak deket rakyat. Mau atau nggak nih pemimpin kayak gitu? Nah. Itu tadi pernyataan daripada Mbak Puan Maharani yang mengatakan bahwa mau apa enggak dipimpin orang ganteng yang tidak bisa bekerja. Itu sindiran telak kepada Pak Ganjar Pranowo. Sebenarnya Mbak Puan tidak setuju dengan Pak Ganjar Pranowo karena dia sendiri sebetulnya juga ingin nyapres waktu itu. Namun demikian dikalahkan oleh Ganjar Pranowo, surveinya yang tinggi karena mungkin tadinya di-endorse oleh Pak Jokowi. Tetapi setelah Pak Jokowi tidak meng-endorse Pak Ganjar, maka kita bisa lihat hasilnya. Cuman 17%. Itulah kenapa Mbak Puan sebetulnya tidak srek begitu dengan Pak Ganjar. Makanya saya yakin hak angket tidak akan terjadi. Dan ini adalah yang sangat tepat analisa M. Kodari, di mana Mbak Puan alias PDIP tetap eman-eman lah, punya menteri, punya ketua kursi ketua DPR. Kalau nanti diadakan hak angket, hilang semuanya kursi-kursi menteri dan kursi-kursi DPR, ketua DPR ataupun wakil ketua dan sebagainya, hilang semuanya nanti. Halo, mau apa enggak Mbak Puan? Dia enggak mau, jelas. Ini adalah analisa daripada M. Kodari. Yang besar. Nah, yang ketiga, harus nanti bisa ada potensi manuver balik loh dari partai-partai politik yang lain. Ya. Misalnya sekarang ini kan asumsikan PDI Perjuangan kursinya paling tinggi. Paling tinggi. Otomatis dapat ketua DPR. Bisa aja manuver balik. Kita bikin yuk revisi undang-undang susunan kedudukan MPR DPR. Ya, kita tahu pernah ya PDIP walaupun menang tetapi tidak jadi ketua DPR. Ya,
Kita masih ingatkan Undang-Undang MD3 di mana PDI Perjuangan yang menang tetapi ketua DPR-nya adalah Setia Novanto, ya kan? Nah, ini bisa loh. Jangan macam-macam, bisa diubah itu undang-undangnya. Dan itu Undang-Undang MD3 sampai sekarang belum dihapus. Itu bisa dilakukan kembali pada saat seperti itu. Undang-Undang MD3, ya kan? DPR DPD RI diubah. Yang tadinya otomatis menjadi tidak otomatis, Tidak menjadi pertarungan. Di situ ada resiko kehilangan kursi ketua DPR. Ya, betul. Nah, kalau ada risiko kehilangan kursi ketua DPR, yang saya yakin mau diubah undang-undangnya atau tidak dari PDI Perjuangan pasti tetap Ibu Puan Maharani. Kita bicara poin keempat, bahwa mayoritas anggota DPR RI dari PDI Perjuangan itu yang mengendalikan adalah Ibu Mega. Ibu Puan. Yang disebut sebagai dan pernah muncul sebagai Dewan Kolonel itu. Loyalisnya Mbak Puan. Iya, Mbak Puan. Dan menurut saya di PDI Perjuangan itu ada dua faksi besar lah. Ada faksinya Mas Nanan, ya, faksinya Mbak Puan. Gitu. Nah, faksinya Mbak Puan inilah yang kemudian selama ini dalam tanda kutip guardian angelnya Pak Jokowi dan Mas Gibran. Itulah yang membuat misalnya nih ya, Pak Jokowi, Mas Gibran nggak dipecat. Itulah yang membuat ketika Mas Gibran mau pamit sama ibu, nggak ketemu sama ibu, tapi ditemui oleh Mbak Puan. Gitu. Dan dinamika politik yang lain lah. Jadi nggak mudah juga, jangankan kita bicara DPR RI, bicara PDI Perjuangan sendiri pun juga tidak tunggal tuh PDIP juga pecah. DPR itu. Jadi ya menurut saya dengan sekian banyak dinamika tadi itu, sebetulnya angket ini belum tentu jadi. Belum fix ya. Anggaplah juga misalnya nih ya, PDI Perjuangan maju gitu. Dan tiga sekjen tadi udah mengatakan kami akan berdiri di belakang PDI Perjuangan. Begitu PDI-nya udah jalan, lari mereka. Yaitu pernyataan ataupun analisa politik daripada M. Kodari. Namun demikian saya juga meyakini hal seperti itu. Puan otomatis akan mengkalkulasi, menghitung ulang apabila mengadakan hak angket. Karena nanti jabatan dia sebagai ketua DPR otomatis akan dilucuti. Juga termasuk bisa jadi kalau PDI tetap bersikeras menyerang pemerintahan dalam tanda kutip Pak Jokowi, walaupun nanti Pak Prabowo jadi presiden. Tetap nanti ya akan dikucilkan, bahkan mungkin akan ya bisa jadi seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa akan dilakukan undang-undang MD3 di mana PDIP sama sekali tidak punya jabatan sama sekali, nol. Bisa pernah terjadi pada saat undang-undang MD3 dilakukan, dan dulu ketua DPR-nya Setia Novanto dan anggotanya itu adalah dari fraksi-fraksi koalisinya Golkar waktu itu, dan PDIP nol, tidak punya jabatan di DPR. Oke, segera cukup sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.